Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon Wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami Dua Pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan menyusuri melihat pembangunan tol Jogja Solo dari STA 30 Simpang Susun Prambanan. Kita akan menyusuri sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan persiapan ruas yang nantinya akan dibuka fungsional di mudik lebaran nanti ya teman-teman. Apakah progresnya sudah banyak kemajuan, karena memang kemarin banyak sekali masih ada dua buah jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan penyambungan badan jalan pengurukan, apakah saat ini sudah mulai bisa dilewati ya teman-teman. Kemarin sudah mulai dilakukan proses pengurukan, yaitu di STA 31 struktur jembatan Kaliworo serta di STA 33 ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Langsung saja kita berjalan untuk menghemat waktu. Sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Saja kita menuju ke arah STA 35 ya teman-teman, di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita mulai akan berjalan melihat kondisi ruas tol Jogja Solo dari Simpang Susun Prambanan sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman, dari STA 30 sampai STA 35. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah melihat jembatan-jembatan yang ada di ruas ini sudah selesai, tinggal disambungkan lagi. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisinya saat ini, apakah jembatan-jembatan itu sudah bisa dilewati atau belum, yaitu di jembatan Kaliworo di STA 31 serta di jembatan Kali Kelongkongan yang ada di perbatasan desa Nangsri dengan desa Joho ataupun sekitar STA 33 ya teman-teman. Kita nanti akan melihat bagaimana kondisinya. Apabila sudah dilewati, berarti jalur fungsional ini nantinya sudah tersambung sepenuhnya dan kemungkinan nanti siap untuk dilalui teman-teman ketika akan mudik ke arah Yogyakarta ya teman-teman di musim mudik ini. Nah, karena kabarnya nantinya akan dilakukan proses pembukaan secara fungsional sampai dengan STA 37 di sekitar Jalan Pakem. Nah, kita mulai berjalan. Di depan ini adalah struktur dari exit tol yang mengarah ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman, yaitu exit tol dari arah Yogyakarta. Ini nampaknya sedang dilakukan dari proses perataan badan jalan. Proses pengurukannya nampaknya sudah selesai, tinggal nanti sebentar lagi mungkin akan disebarkan, dihamparkan material subbis sebagai lapisan pertama sebelum dilakukan dari proses pengecoran, karena terlihat itu jalur utama yang mengarah ke Jogja maupun ke Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Beberapa titik lokasi baru pengecoran dasar dan beberapa titik lokasi juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid yang ada di bawah dari Simpang Susun, flyover Simpang Susun Prambanan. Nah, di depan itu adalah struktur dari jembatan Kaliworo ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana kondisinya menjelang dari struktur flyover Simpang Susun struktur jembatan Kaliworo ini nampak terus dikerjakan, proses pengecoran maupun penghamparan material subis terus dilakukan, dan nampaknya sudah bisa dilewati ya teman-teman. Itu sudah diplengseng, nampaknya sudah dipersiapkan ini. Ini adalah jembatan Kaliworo ya teman-teman, jembatan Kaliworo yang lumayan panjang, mempunyai 3 bentang jembatan. Masing-masing bentang jembatan itu 45 meter, sekitar 45 meter ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa dilewati. Untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah dilewati. Nah, ini jembatannya cukup lebar karena nanti juga akan mengakomodasi lajur yang dari exit tol Prambanan.
Sehingga di atas jembatan ini, badan jembatan ini cukup lebar untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Ini juga sudah mulai disambungkan di sisi sebelah barat dari jembatan. Nah, ini terus dikerjakan, saat ini masih terus dipadatkan, terus diratakan permukaan badan jalannya ya teman-teman, untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Sedangkan untuk jalur yang mengarah ke Solo nampaknya terus dilakukan dari proses pengurukan ya teman-teman. Nah, ini terlihat jalur sebelah kanan ini masih terus dilakukan proses pengurukan, material tanah uruk terus dipersiapkan dan dibawa, itu ya teman-teman. Nah, itu untuk jalur yang mengarah ke arah Solo itu terus dilakukan dari proses pengurukan di sisi sebelah barat dari jembatan Kaliworo. Nah, itu di situ nampak masih terus dilakukan dari upaya proses pengurukan dan penyambungan badan jalan dengan struktur jembatan. Sedangkan yang mengarah ke arah Jogja ini tadi kita sudah bisa melewatinya ya teman-teman. Mungkinan beberapa hari yang akan datang ini sudah tersambung, proses pengurukannya juga sudah terus dilakukan, material-material tanah uruk terus dipersiapkan dan ditumpuk di sekitar lokasi ini. Nah, kita lanjutkan untuk melihat kondisi terakhir di ruas tol Jogja Solo Simpang Susun Prambanan STA 30 sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta di STA 35. Nah, kita sudah berjalan di sekitar STA 31+600 Desa Dompeongan ya teman-teman. Di jalur ini nampak sudah mantap sekali badan jalannya, proses pengecoran rigid sudah selesai dilakukan, baik untuk jalur utama maupun bahu jalan ya teman-teman. Proses pengecoran parapet juga sudah selesai. Nanti tinggal dilakukan dari proses pemasangan guardrail. Nah, sedangkan proses pemasangan precast untuk saluran drainase minor di sisi sebelah kiri itu juga nampak sudah terpasang. Nah, berarti nanti tinggal dilakukan dari proses pemancangan tiang-tiang ataupun pagar pengaman guardrail ya teman-teman di sisi kiri maupun kanan badan jalan. Nah, kita saat ini sudah berjalan di sekitar STA 32. Kita sudah memasuki di sekitar Desa Njoho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Nah, di sini juga terlihat badan jalan sudah sempurna, proses pengecoran rigid sudah 100% selesai, sudah 100% selesai. Saat ini yang dilakukan proses pengerjaan adalah proses penyelesaian saluran drainase minor yang ada di sisi sebelah kiri ya teman-teman, maupun kanan badan jalan. Saluran drainase utamanya sudah mulai dikerjakan dan proses pemasangan pagar-pagar pengaman ini terus dikerjakan juga, dan terlihat dari STA 32+200-an ini sudah mulai terpasang dari guardrail di sisi sebelah kiri ini ya, terlihat guardrail sudah mulai terpasang. Nah, kemungkinan nanti apabila proses pengurukan ataupun penyambungan badan jalan di sekitar jembatan Kaliworo tadi sudah selesai, nanti proses pengerjaan pemasangan guardrail ini akan segera dilanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan terus untuk menyusuri tol Jogja Solo ini ya teman-teman. Nah, ini masih ada sedikit celah parapet ataupun konkret barir, koncoret barir. Nah, ini masih ada beberapa titik lokasi masih perlu dilakukan dari proses pengerjaan lanjutan nantinya ya teman-teman. Nah, di sekitar Desa Njoho ini kalau kita bisa bilang ini proses persiapan untuk jalur fungsional ini sudah sangat baik sekali ya teman-teman. Beberapa titik lokasi memang masih perlu penanganan, namun sebagian besar memang sudah kita lihat sudah siap sekali. Nantinya masih ada waktu beberapa hari lagi, kurang lebih 1 bulan untuk lebih memberikan ataupun memperbaiki, menyelesaikan sehingga nanti ketika dilewati akan lebih nyaman. Nah, di depan itu ada sebuah jembatan Kari Klongkongan nih kalau tidak salah ya teman-teman. Di situ masih dikerjakan penyambungan badan jalan dengan struktur jembatan. Kemarin sudah selesai proses pengerjaannya, namun belum bisa
belum bisa dilewati karena masih dilakukan proses pengurukan. Nah, ini adalah alat berat jenis rigid pavement wagon yang nampaknya terus melakukan pekerjaan di sekitar struktur jembatan di sisi sebelah timur jembatan Kali Kelongkongan di perbatasan antara Desa Juhu dan Desa Nangsri, Kecamatan Prambanan dengan Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo. Nah, nampaknya ini sudah bisa kita lewati jembatan Kali Kelongkongan ini ya teman-teman. Nah, itu jalurnya sudah diplengseng, artinya proses pengurukan penyambungan badan jalan ini sudah selesai, sudah bisa dilalui, walaupun mungkin itu nanti masih untuk sementara ya teman-teman, karena terlihat ini kemarin nampaknya foot plate-nya itu belum dikerjakan, ataukah sudah. Nah, ini ya teman-teman, badan jalan ini sudah tersambung. Oh, ini sudah corigid ya teman-teman, ini sudah corigid menyambung sampai dengan struktur jembatan, artinya ini sudah permanen nampaknya ya teman-teman. Nah, nantinya teman-teman masih bisa melewati jalur ruas ini dengan lebih nyaman lagi, karena jembatan Kali Kelongkongan serta jembatan Kaliworo ini sudah tersambung sepenuhnya dan sudah bisa dilewati. Dan di sisi sebelah barat ini struktur jembatan nampak juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, ini dilakukan menggunakan 2 buah alat berat jenis rigid pavement wagon langsung ya teman-teman, untuk mempercepat progresnya. Tinggal nanti 1 lajur utama serta 1 lajur bahu jalan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Ini nanti masih dilakukan dari proses pengecoran rigid. Kita lanjutkan lagi, kita sudah berjalan di sekitar STA 33 di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo ya teman-teman. Nah, di sini memang proses pengerjaan ini sudah 100% selesai, karena kita lihat badan jalan sudah selesai dicor rigid, baik jalur utama maupun bahu jalan. Guardrail juga sudah terpasang sepenuhnya, serta parapet conret barer juga sudah selesai dikerjakan. Pembatas tengah ini sudah selesai dikerjakan, bahkan di sela-sela pembatas tengah ini sudah mulai dipasang ataupun ditanami, dipasang pot-pot bunga bougainville untuk mempercantik suasana ya teman-teman, pemandangan di tol Jogja Solo ini agar terlihat lebih hijau dan tidak gersang ya teman-teman. Karena memang tol Jogja Solo ini dari awal konsepnya memang tol hijau, jadi selain di tengah-tengah diberikan pot bunga bougainville, nanti di sepanjang kanan kiri lahan-lahan yang tersisa ini nantinya juga akan ditanami tanaman peneduh, seperti yang kita lihat di seksi 1.1 yang sudah terlebih dahulu selesai ataupun operasional. Di kanan kiri badan jalan ini ditanami dengan tanaman-tanaman peneduh, masih kecil-kecil, masih dalam proses tumbuh ya teman-teman. Memang kalau menanam pohon itu lebih baik dari awal ya teman-teman, dari kecil, karena nantinya akarnya lebih kuat. Kalau menanam pohon yang tahu-tahu besar, dirempeli akarnya dan batangnya itu nantinya ditakutkan, kalau pengalaman saya itu akarnya nanti tidak kuat, tidak mencengkram dengan kuat. Kalau ada angin malah lebih berbahaya. Jadi menanam pohon itu lebih aman itu kalau dari kecil, dari bibit, itu nantinya akarnya lebih mencengkram, lebih kuat. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini terlihat juga sudah mantul, mantap betul jalurnya. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 34 ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar Desa Taskombang. Tadi kita sudah lewati dari Desa Kebon Dalem Lor. Ini kita sudah sampai di sekitar Desa Taskombang, di sekitar STA 34. Badan jalan juga sudah selesai 100%. Baik untuk jalur badan jalan, jalur utama, pagar-pagar kanan kiri maupun tengah ini sudah selesai dilakukan proses pengerjaan. Nah, ini sudah siap
sebetulnya ya teman-teman, tinggal nanti beberapa titik lokasi dilakukan dari proses pengerjaan lanjutan. Kita percaya, kita optimis, masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi. Fasilitas-fasilitas yang kurang, pekerjaan-pekerjaan yang kurang dapat diselesaikan untuk menghadapi mudik lebaran nanti, sehingga nanti ketika dibuka fungsional ini sudah bisa dilewati dengan aman dan nyaman ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar STA 35, perbatasan antara Desa Taskombang dengan Desa Kokosan, Kecamatan Manis Renggo dengan Kecamatan Prambanan. Di depan itu adalah ujung dari pengerjaan Tol Jogja Solo yang dikerjakan di Provinsi Jawa Tengah. Setelah melewati STA 35+600, ini nanti proses pengerjaannya sudah memasuki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Dapat kita lihat bahwa progres yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini sudah cukup memadai ketika nanti dibuka fungsional. Artinya persiapan-persiapan ini sudah cukup bagus ya teman-teman. Teman-teman nanti melewati Tol Jogja Solo yang dibuka fungsional ini insya Allah sudah nyaman dan aman. Namun tetap harus diperhatikan kecepatan ya teman-teman. Jangan ngebut karena memang tol ini belum operasional. Jadi harus mematuhi rambu-rambu maupun himbauan dari pengelola jalan tol mengenai batas kecepatan ya teman-teman. Karena seringkali pengendara ini terlena karena jalannya mulus jadi langsung gaspol. Nah, di depan ini kita sudah sampai di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Disinilah batas akhir dari pengerjaan Tol Jogja Solo di wilayah Jawa Tengah. Di depan itu sudah memasuki Desa Taman Martani, Kecamatan Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita saat ini sudah berada di sekitar STA 35+600 Desa Kokosan yang berbatasan dengan Desa Taman Martani ya teman-teman, perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Tadi kita sudah melihat menyusuri dari simpang susun Prambanan. Kita bisa melihat bahwa persiapan-persiapan ini terus dilakukan menjelang mudik lebaran yang akan dibuka fungsional. Lihat tadi 2 jembatan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan, yaitu jembatan Kaliworo sudah bisa kita lewati, serta jembatan yang ada di STA 33 juga sudah bisa kita lewati. Akhirnya jalur Tol Jogja Solo ini sudah resmi tersambung full sampai Daerah Istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman, kalau bisa kita bilang begitu. Nah, karena jembatan-jembatannya sudah bisa kita lewati, proses penyambungan badan jalan dengan struktur jembatan ini sudah selesai, walaupun masih dalam tahap pengerjaan dan tahap penyempurnaan. Proses-proses pengerjaan memang masih terlihat di sekitar lokasi ini karena memang nantinya ruas ini hanya akan dibuka fungsional. Nah, artinya kemungkinan nanti masih akan ada pembatasan-pembatasan baik itu jam operasional maupun jenis kendaraan mungkin ya teman-teman. Semoga saja kita doakan bersama-sama progresnya lancar sehingga nanti teman-teman bisa melalui tol fungsional ini dengan lebih nyaman lagi. Dan beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Tol Jogja Solo yang bisa kita lihat hari ini. Semoga tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Doa Berjuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun subscribe dari panjangan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih.
Semoga bermanfaat, ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayang-tayang dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.